Ya pemirsa, menanti janji objektif putusan pra-peradilan Peggy Setiawan yang tinggal menunggu jam saja. Besok Senin rencananya Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini akan memberikan putusannya dan menentukan nasib dari Peggy Setiawan. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio dan juga bergabung melalui Zoom. Di studio sudah hadir Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto, Kepala Harian Kompolnas. Pak Benny, selamat malam. Selamat malam. Sehat ya Pak? Sehat. Dan juga hadir pula Pak Fredrik Yunadi, praktisi hukum kita. Pak Fredrik, segar sekali malam ini. Terima kasih. Sehat ya Pak? Sehat. Dan juga Pak Ahyar Salim, pakar hukum pidana kita malam. Pak Ahyar. Malam. Sehat ya Pak? Sehat. Dan bergabung juga melalui Zoom ada Tony RM, kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Pak Benny, melihat rangkaian pra-peradilan yang sudah berlangsung dari kemarin Senin sampai Jumat, besok Pak yang kita nantikan putusan dari Hakim Eman Sulaiman. Tapi kalau dari Kompolnas sendiri melihat rangkaian yang ada ini seperti apa? Yang pertama kita semua sudah mengikuti ya melalui media karena siaran langsung juga masing-masing pihak penggugat sudah menyampaikan bukti-buktinya, kemudian sudah ditanggapi dari pihak tergugat. Nah sampai dengan terakhir penyerahan kesimpulan hari Jumat. Nah besok kita nunggu bagaimana keyakinan hakim atau penilaian hakim atas bukti-bukti yang sudah disampaikan. Memang menarik ketika Hakim Tunggal ini mengeluarkan pernyataan ya. Saya tidak bisa ditekan oleh siapapun, dipengaruhi oleh siapapun. Saya demi Indonesia. Ya. Ini menarik sekali dan kita berharap bahwa besok itu benar-benar terwujud kebenaran dan tegaknya keadilan. Karena publik semua berharap dalam hal kasus-kasus yang sudah viral terbentuk satu opini bagi seorang hakim sangat berat. Karena opini kan bisa terbentuk berdasarkan fakta yang benar atau berdasarkan analisis yang faktanya nggak jelas. Tapi opini sudah terbentuk. Sekarang era post-truth. Sehingga memang berat kami lihat tugas hakim ini. Tapi marilah kita tunggu hasilnya besok. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pernyataan itu sesuai dengan kenyataannya dan semua pihak nanti bisa menerima dan bisa mendapatkan keadilan. Oke, kita tunggu besok Pak Ahyar. Tapi kalau dari sisi hukum pidana sendiri, dari rangkaian perjalanan pra-peradilan yang sudah berlangsung, ini semuanya sudah diberikan porsi yang adil sehingga benar-benar ini tinggal kita nantikan betul nih objektivitas dari Hakim Eman Sulaiman ini? Kalau saya lihat sudah. Jadi semua kesempatan sudah diberikan dalam tahapan jawab-menjawab dan masalah tahapan pembuktian. Tinggal ada pihak yang menggunakan kesempatan itu dengan seluruh alat bukti yang ada. Dalam hal ini pemohon yang saya perhatikan, saya amati, sedangkan termohon tidak menggunakan seluruhnya. Ya, dia hanya mengajukan seorang ahli. Saya tidak melihat, mungkin saja ada, mungkin saya tidak pas lagi nggak menonton, itu tidak ada saksi. Sementara pihak pemohon mengajukan saksi. Jadi ini nggak salah hakim. Hakim sudah memberikan kesempatan yang sama, mau dipakai atau tidak. Jadi itu kembali kepada masing-masing. Nah, ini kan kesempatan yang terakhir sidang kemarin sudah kesimpulan. Ya. Kesimpulanlah ini yang menurut saya akan sangat signifikan untuk menentukan arah putusan itu besok kemana. Karena kesimpulan ini adalah mereka mengolah para pihak ini. Dari dalil-dalil yang ada, dari bukti-bukti yang ada. Nah, apakah pertanyaan saya, itu hakim kemarin itu meminta list daftar alat bukti. Sejauh mana list daftar alat bukti itu dipergunakan oleh para pihak ini untuk mengatakan dalilnya dia terbukti dengan bukti yang mana? Untuk apa? Katakanlah P, pemohon biasanya ditandangkan P1 itu apa buktinya? Kalau termohon menggunakan T, apa? Dengan ini apa yang hendak mereka bantah, dalil yang mana? Nah ini adalah di dalam kesimpulan, biasanya begitu. Nah, tinggal saya nggak tahu juga dalam kesimpulan para pihak ini gimana. Kalau dia bisa mengolah itu dari dalil, ini kan dalil-dalil aja dulu di dalam jawab-menjawab itu, banyakkan dalil memang ada bukti P segala macam disebutkan. Tapi nanti
tentu mereka saksi-saksi memberikan keterangan, ahli memberikan keterangan, mereka kuat yang mana, nanti mereka analisa mana yang memperkuat dalil, mana yang tidak. Apakah permohonan harus dikabulkan atau pihak termohon mengatakan berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, termohon harus ditolak. Pasti dua sisi itu pastilah akan selalu ada dalam para pihak itu yang berperkara. Oke, baik. Pak Fredrik, kalau sebagai praktisi hukum sendiri melihat ini masing-masing pihak sudah memaksimalkan kesempatan yang diberikan belum sih dari hakim? Kalau saya melihat, saya baca, saya mendengar, itu memang pihak termohon dalam hal ini, pihak Poldanya itu masih kurang maksimal. Tapi mungkin pihak pertimbangan Polda sudah cukup. Dari analisa yang saya lihat, apa yang diajukan oleh pemohon itu sangat minim sekali. Dan boleh dikatakan tidak memenuhi unsur. Nah, contohnya, saksi yang diajukan itu adalah saksi yang mengaku di depan sidang bahwa dia ingat suatu peristiwa yang terjadi 8 tahun yang lalu. Di mana manusia itu hanya 3 memori. Short memory, long memory, nama hipertemesia. Hipertemesia itu adalah orang super cerdas, super beringatnya. Tiada seorang pun di dunia ini yang bisa mengingat 8 tahun, 10 tahun yang lalu, dia sedang ngapain. Yang suatu hal yang kecil loh, misalkan saya sedang minum kopi pada tanggal 17 Agustus tahun 2016. Nggak mungkin orang ingat. Karena kecuali hipertemesia, orang itu akan ingat segalanya dengan jelas. Sehingga keterangan yang disajikan oleh para saksi yang diajukan, seyugiganya, saya tidak tahu ya, apakah Polda sudah melakukan pemeriksaan dengan mendatangkan psikolog untuk diperiksa apakah mungkin dia itu memberikan kesaksian yang benar atau saksi yang telah disusun. Nah, kedua juga ada suatu hal yang tidak impossible menurut saya, pengalaman saya kan, menunjukkan bukti pembayaran slip gaji 8 tahun yang lalu. Saya nggak usah tanya Mbak sendiri 8 tahun yang lalu waktu di TV One slip gaji disimpan nggak? Nonsen orang menyimpan. Apalagi seorang kuli bangunan bisa menyimpan. Jadi keabsahan daripada itu kan bisa dicek. Suratnya itu tahun berapa kan kelihatan dari tinta puslever itu hebat sekali. Dia bisa mengecek menurut saya. Terus ketiga, saksi ahli yang diajukan oleh pemohon itu kan mungkin menurut saya kenal beliau ya, dia bukan ahli pidana. Kalau mungkin ya setiap orang, saya juga boleh ngaku saya ahli korupsi, ahli apa, kayak semua orang boleh ngaku ya. Tapi yang memberikan keahlian itu kan daripada akademis. Bukan saya yang memberikan, saya ini siapa, begitu kan. Kedua juga saya lihat waktu dalam sidang itu pemohon itu menyerang saksi ahli. Itu sangat tidak etis. Itu kan bahkan kalau saksi ahli dia bisa jadikan perkara pidana itu, menyerang namanya harkat martabatnya di depan sidang. Dan mereka dalam hal ini, mohon maaf ya, kemungkinan mereka itu lalai dan lupa. Dalam sidang pemeriksaan saksi ahli, dalam hal ini ahli itu hanya menjawab pada majelis hakim. Dia itu tidak mengadakan dialog. Pemohon atau penggugat atau tersangka atau jaksa boleh mengajukan pertanyaan 1001 macam pada ahli. Tapi ahli harus menjawabnya kepada majelis hakim atau hakim. Nah, dalam hal ini juga perlu diingatkan, pra-peradilan itu adalah mengikuti hukum acara perdata, bukan pidana. Kan? Dalam hal ini ya, yang jelas, pemohon itu kan adalah actori incumbet probadio. Dia itu harus bisa membuktikan bahwa orang ini adalah bukan namanya Peggy Peron. Bukan dalam hal ini termohon yang membuktikan. Karena ini berlaku sesuai dengan 1863 KUH Perdata. Pemohon yang harus wajib membuktikan. Nah, dalam hal-hal demikian, saya melihat ya, mudah-mudahan nggak keliru. Ya. Memang zaman sekarang kan, hakim itu banyak sekali terpengaruh oleh opini. Alasannya nanti di rumah diejek sama anaknya, cucunya. Apalagi papi publik juga begini. melihat nih ya, Pak Fredrik. Publik dalam hal ini kan melihat dari kacamata sebagai orang awam ya. Apalagi ini ada tendensi ingin, maaf ya, menurut saya ya, ingin menjatuhkan Polri, institusi dalam hal ini. Seolah-olah Polri itu tidak benar lah dan sebagainya. Kita jangan semata-mata kita itu
kasihan sama saudara Peggy. Saya nggak kenal saudara Peggy kan. Tapi kita ingat dong, si Vina dan Eki itu matinya sangat menderita loh. Nggak kasihan sama mereka. Oke. Kalau semua ini lolos. Soal dia lolos atau tidak, biar nanti hakim yang memutuskan. Kita jangan terlalu prejudice kan. Oh negatif thinking, wah dia nggak bener ini, nggak bener. Saya rasa itu sangat berkelebihan. Oke, Kalau baik. saya lebih baik membawalah sidang lah. Oke. Supaya menentukan. Baik, kita tentu nanti juga akan mendengar ya bagaimana suara dari pihak Peggy Setiawan. Sudah bergabung Bang Tony RM. Tapi usai jeda pemirsa, kita masih akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam.